Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila Ramadhani dengan NIM 17056241116. Yang terhormat Ibu Despi Nurdara sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan hasil analisis yang sudah saya lakukan, yaitu analisis employee branding digital dalam perusahaan yang saya pilih itu PT Ruang Raya Indonesia atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan Ruang Guru. Sebelum masuk ke analisisnya, saya izin menjelaskan mengenai perusahaan apa sih Ruang Guru itu. Jadi PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan nonformal dan berdiri sejak tahun 2014 dan didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman. Ruang Guru juga dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 22 juta pengguna dan 300.000 guru di lebih dari 100 bidang pembelajaran, dan juga memiliki sebanyak 1.001 hingga 5.000 karyawan, beserta anggota asosiasi sebanyak 4.124 orang. Dan ruang guru ini, memulai yang namanya inovasi seperti kelas virtual, platform ujian daring, video pembelajaran berlangganan, marketplace les private, serta konten-konten edukatif berbasis aplikasi. Ya, mungkin next kita lanjut ke bagian user experience, apa yang saya rasakan dari website yang disediakan oleh ruang guru. Jadi Ruang Guru itu menyediakan 2 website, ada website utama yang berfokus pada produk-produk atau layanan yang disediakan oleh Ruang Guru dan, website yang namanya Ruang Guru Karir. Di sini berisi informasi-informasi terkait lowongan kerja yang disediakan oleh Ruang Guru. Dalam memakai website Ruang Guru Karir itu cukup user friendly dan mudah diakses, tapi saya ingin menjawab yang terkait apakah di website utama itu tercantum, website Ruang Guru Karir itu tercantum, tapi dia kekurangannya adalah tercantumnya di bagian bawah dan itu tuh kecil dibandingkan teks lainnya. Dia cuman di bawah dan tergolong kecil untuk teksnya, jadi mungkin jarang terlihat. Dan untuk Ruang Guru Karir sendiri itu dia sangat lengkap karena di sini tertera posisi dan lokasi dan tipe job yang saya inginkan, ya tinggal diketik. Dan selain itu hal yang menariknya adalah di bagian bawah di sini sudah tercantum kategori-kategori atau bidang dari pekerja yang disediakan oleh, Ruang Guru. Di sini jadi lowongan kerja itu sudah kategorikan. Contoh di sini ada corporate strategi dan finance, di sini ada 6 posisi yang disediakan oleh Ruang Guru untuk lowongannya. Dan di sini juga sudah tercantum cukup lengkap dari posisi, job type, dan lokasi. Di sini untuk detailnya itu di sini juga jelas ada job description yang dijelaskan terkait posisi, semisal di sini associate corporate strategy manager, itu kerjaannya ngapain aja itu cukup jelas. Dan juga ada job requirement, di sini juga ada persyaratan-persyaratannya cukup lengkap. Dan ini selain itu di sini ada join now, jadi sebelum join now itu, di sini kan saya belum login, di sini cuman ada informasi terkait job description dan job recruitment. Tapi ketika saya mencet join now, itu saya login, di sini langsung ke bagian laman pendaftaran. Jadi di sini saya bisa mengisi personal information terkait data diri saya untuk saya kirimkan ke pihak Ruang Guru. Jadi, kekurangan dari website Ruang Guru kami sendiri itu tidak tercantum langkah-langkah apa saja yang harus dilalui oleh pelamar jika ingin mengikuti proses rekrutmen dan juga tidak ada timeline terkait proses rekrutmennya ini. Jadi untuk alurnya itu saya mengisi, laman pendaftaran ini di sini tersedia email saya. Jadi saya mengirimkan email saya ke pihak Ruang Guru dan pihak Ruang Guru itu akan mengirimkan berupa balasan ke email saya terkait informasi-informasi ataupun langkah selanjutnya. Dan di sini juga ada di mana saya mendapatkan informasi, itu juga tercantum, bisa dipilih saya mendapatkan informasi dari mana, dan ada bagian resume dan ada alasan kenapa saya tertarik di posisi ini. Dan juga menariknya website Ruang Guru kali ini cukup lengkap karena terdapat bagian, dijelaskanlah terkait budaya yang diterapkan dalam pekerjaan atau budaya yang diterapkan oleh karyawan-karyawan di Ruang Guru. Itu ada di bagian sebentar, masih loading. Ya baik, jadi ketika kita mencet tadi ke bagian karir itu akan muncul, kategori baru yaitu all value. Dari sini dijelaskan, kalau, karyawan Ruang Guru itu mencantumkan kultur yang namanya SIF, yaitu kolaboratif, human centric,
introspektif, entrepreneurial, dan fun. Selain itu di sini juga dijelaskan keuntungan eh, yang ditawarkan oleh ruang guru ketika menjadi karyawan-karyawannya. Di sini sudah dicantumkan dengan cukup lengkap. Jadi so far menurut saya kalau yang dapat saya simpulkan website ruang guru kali ini cukup lengkap dan sangat user friendly. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis terhadap dua sosial media di ruang guru, yaitu yang saya pilih adalah LinkedIn dan Instagram. Yang pertama, saya akan memaparkan analisis pada LinkedIn, dan di LinkedIn ini juga informasinya cukup lengkap karena di bagian overview atau about sini juga lengkap, ada sosial-sosial media dari ruang guru, udah ada website, sini dicantumkan juga ruang guru kalian sudah saya jelaskan sebelumnya, dan di sini juga ada company size, ada jumlah karyawan dan jumlah asosiasi membernya. Dan di bagian home-nya di sini juga lengkap karena pada bagian home-nya ini tertera tertera postingan di sini itu ada bagian program-program yang dijalankan oleh ruang guru dan juga ada bagian lowongan kerja yang disediakan oleh ruang guru dan juga di sini ada seminar-seminar terkait kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Di sini juga ruang guru adakan di sini semuanya diposting di sini, di mana itu memudahkan dan cukup berguna bagi calon pelamar. Dan di bawahnya juga ada event-event yang disediakan oleh ruang guru. Seperti di sini ada manajemen associate program batch 6 dan lain-lainnya. Di sini cukup banyak. Dan di sini juga ada job yang baru saja dilaksanakan atau lowongan kerja yang baru dibuka oleh ruang guru di sini juga terlihat. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau LinkedIn ruang guru itu juga cukup lengkap. Dan lanjut ke Instagram, di sini juga ruang guru itu memiliki dua Instagram, yaitu Instagram ruang guru yang untuk utama sama seperti website-nya ada untuk produk dan layanannya. Dan yang kedua itu ada namanya live at ruang guru. Di sini itu fokus ke eh, bagian karyawannya di sini. Jadi dijelaskan aktivitas karyawannya dan juga di sini ada informasi terkait lowongan pekerjaan. Jadi bisa dilihat di sini ada walk-in interview atau ada sebuah program atau kegiatan yang dibuat oleh ruang guru dan juga di sini ada mencari pengajar atau lowongan pekerjaan dan ada WL hiring. Di sini juga banyak informasi terkait lowongan kerja dan di sini juga ada jenis konten yang dimana di sini terlihat aktivitas karyawannya. Jadi ini cukup menarik karena di sini ada beberapa video mengenai aktivitas-aktivitas karyawannya. Dan ini juga ada video terkait pembelajaran juga. Oke. Dan di bawahnya juga di sini bisa terlihat kalau kegiatan itu ada uh, bermain basket dan juga di sini ada memakai batik bersama. Jadi di sini beneran terlihat mengenai aktivitas-aktivitas karyawannya. Dan untuk frekuensi konten yang diupload di sini bisa terlihat kalau jadi ada 1 hari yang lalu, di sini 2 hari yang lalu, terus lanjut masih 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan masih 3 hari yang lalu, terus 4 hari yang lalu. Jadi sebenarnya terlihat kalau frekuensi upload konten di live at Ruangguru ini cukup cepat dan cukup aktif ya karena tiap hari itu selalu ada postingan dan juga bisa terlihat di sini dari jumlah postingan ada 876 dan untuk data dari like, terus komentar, dan share itu sebenarnya tidak tercantumkan secara jelas. Tapi di sini juga terlihat kalau misal engagement dari live at ruang guru atau akun untuk eh, aktivitas karyawan yang ada di ruang guru itu cukup banyak yang mengikuti karena ada 53,5 ribu followers. Selanjutnya, kalau misal dilihat tadi juga ada video dari aktivitas karyawannya dan juga tadi ada aktivitas untuk bermain basket, bermain bola, dan juga di sini ada aktivitas memakai baju batik. Jadi bisa disimpulkan kalau ton komunikasi dari karyawan ruang guru itu seru, fleksibel, dan di sini tuh semi informal. Dan itu juga sudah dicantumkan kalau semisal nilai-nilai yang ditanamkan atau budayanya itu sesuai sama yang ruang guru katakan di website ruang guru karir. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis terkait employee value proposition. Jadi yang pertama itu apa yang perusahaan tawar kepada karyawan. Jadi sebenarnya tadi juga sudah sempat saya mention kalau di website Ruang Guru Karir ini sudah
tersedia keuntungan apa saja yang ditawarkan oleh ruang guru. Jadi di sini ada remote 2 days per week, terus casual working environment, terus ada lunch meal, terus ada health benefit, dan terakhir itu workstation profit. Jadi 5 ini tuh yang ditawarkan oleh ruang guru kepada karyawannya. Dan juga kalau semisal dilihat di bagian job street, di sini juga terdapat beberapa review yang sangat baik kalau ruang guru ini memberikan kesempatan pengembangan diri dan pelatihan. Jadi ruang guru ini tuh menyediakan eh, program yang namanya Skill Academy, jadi program pembelajaran berkelanjutan. Dan juga terlihat di ulasan ini kalau ruang guru itu beneran menerapkan yang namanya fleksibilitas dan lingkungan kerja yang mendukung, karena sistem kerja itu hybrid dan sangat-sangat fleksibel. Jadi sesuai sama yang tertera di bagian website ruang guru karir. Dan di sini juga pada bagian job street terlihat kalau 89% pegawai itu merekomendasikan perusahaan ini, dan terlihat di bagian kategori work-life balance ini angkanya cukup tinggi untuk penilaiannya yaitu 3,7. Jadi terlihat kalau ruang guru ini memiliki sebuah keunikan dibanding kompetitor karena sangat mengedepankan yang namanya work-life balance. Pada bagian Instagram juga tadi juga sudah saya sempat jelaskan kalau di sini tersedia berbagai aktivitas-aktivitas karyawan, dan di sini tuh pesan yang disampaikan ruang guru di berbagai platform menunjukkan komunikasi yang tampak konsisten. Terlihat juga dari frekuensi postingannya tadi tiap hari. Di sini itu sangat-sangat menampilkan suasana kerja yang kolaboratif serta mendukung pengembangan diri karyawan. Terlihat juga tadi ada beberapa video yang menampilkan aktivitas karyawan mengikuti program-program yang diadakan ruang guru. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah ruang guru ini berhasil membangun reputasi sebagai perusahaan yang tidak hanya mempromosikan nilai-nilai positif di luar, tetapi juga benar-benar menerapkannya secara internal secara konsisten. Jadi klaim-klaim yang dibuat oleh ruang guru di ruang guru karir itu kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian pemaparan hasil analisis yang sudah saya lakukan mengenai employee branding digital dalam PT Ruang Raya Indonesia ataupun Ruang Guru. Semisal terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya izin meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.